Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sama-sama kita berikan tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita memasuki hari kedua di tahun yang baru. Minggu pertama di tahun 2022. Biar kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, membawa pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus, Allah yang baik. Haleluya. Kita satukan hati kita, sama-sama kita akan berdoa, segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, Allah Bapa yang baik yang bertahta di dalam surga. Kami mengucap syukur Tuhan buat segenap perbuatan-Mu yang besar, perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami, pertolongan-Mu yang selalu baru Tuhan yang kami rasakan di setiap pagi. Kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami, membawa kami Tuhan ada sampai di pagi hari ini, menikmati tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Kasih-Mu, pertolongan-Mu, anugerah-Mu begitu besar kami rasakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di dalam bait suci-Mu Tuhan, mau membawa pujian kami, membawa penyembahan dan ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau Tuhan disukakan dalam segenap pujian dan penyembahan kami. Karena Engkaulah Allah yang layak dipuji, Engkaulah Allah yang layak disembah Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami juga Tuhan untuk menerima perjamuan-Mu pada pagi hari ini, menerima firman yang akan disampaikan, yang menjadi kekuatan peneguhan dalam iman kami Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami, ada kuasa, ada pengurapan mujizat Allah yang Tuhan turunkan, yang Tuhan genapi bagi setiap hati dan kehidupan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Haleluya, haleluya Yesus. Kami naikkan sembah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama naikkan pujian syukur-Mu kepada Tuhan. Nyatakan betapa baiknya Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami muliakan Engkau Yesus. Allah yang baik, Allah yang setia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu yang melimpah dalam hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat perbuatan-Mu Tuhan.
Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Siapa yang mengerti segala yang ku perlu? Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Lebih lagi kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama sekali lagi nyanyikan pujian ini dari awal. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu tergenapi terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti segala yang kami perlukan di dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Wah, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur Bapa. Sungguh kami bersyukur buat perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama sembah Tuhan, nyatakan syukur-Mu bagi Dia. Haleluya. Ku bersyukur
bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Haleluya, oh haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sembah, kami agungkan Engkau. Bersyukur, bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku, harapan hidupku. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sambil sama-sama kita bangkit berdiri, lebih lagi nyatakan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Haleluya, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Lebih lagi nyatakan, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sama-sama nyatakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Engkau, Bapak Ibu jemaat gereja Tuhan saja nyatakan, sebab Kau besar Tuhan, besar. Sungguh perbuatan ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi nyatakan, sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, katakan Yesus, Yesus, haleluya Tuhan. Sungguh tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus Juru Selamat, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang perkasa dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Lebih lagi kami mau menaikkan pujian, penyembahan dan ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berikan tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Lebih meriah lagi Bapak Ibu Saudara buat Tuhan Yesus Allah yang baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Sungguh semuanya sepakat dengan saya kalau Tuhan Yesus baik, amin. Yang mau menyatakan Tuhan Yesus baik, boleh sekali lagi lambaikan tangannya saudara. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Mari sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Nyatakan Tuhan, Engkau baik, sangat baik bagi kami Yesus, haleluya. Sama-sama nyatakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu, sekali lagi nyatakan Engkau baik, haleluya. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan. Sama-sama sekali lagi nyatakan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu, lebih lagi nyanyikan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu, sambil bertepuk tangan nyatakan Engkau baik. Engkau baik, sangat baik.
kasih setiamu tak pernah nyanyikan Engkau baik Tuhan. Sangat baik. Kasih Mari lebih lagi dengan penuh ucapan syukurmu. Haleluya. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Oh, sungguh Engkau baik Tuhan. Haleluya. Lebih lagi tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus. Tuhan Allah yang baik. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan, kasih setiamu yang tak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Hari demi hari berlalu, tahun demi tahun berganti, tapi kasih setia Tuhan selalu ada bagi setiap kami. Bahkan pertolonganmu, anugerahmu selalu baru kami rasakan di setiap pagi Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami mengucap syukur, kami menserahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Sebagai bentuk pengucapan syukur kami, pujian penyembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Biar boleh menjadi kekuatan peneguhan iman kami. Percayaan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi dengan penuh ucapan syukurmu nyatakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari haleluya Tuhan apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur kepadamu kalau kami ada hari ini karena kasih karunia Tuhan. Kami ingin belajar terus mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian sembah kami berkenan kepadamu. Inilah ucapan syukur kami bagi Tuhan. Di minggu yang pertama di tahun 2022 ini, kami ada hari ini karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami akan dengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang kemudian kami akan masuk dalam perjamuan-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami. Biarlah pengurapan Roh Kudus bagi kami semua, kami mengerti rencana besar Allah dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Darah membungkus kami semua, kami aman, kami dalam perlindungan-Mu, dalam nama
Tuhan Yesus Kristus kita katakan amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Haleluya. Salam. Puji Tuhan, Yesus baik. Amin. Inilah minggu pertama di tahun 2022. Kita bersyukur kalau kita ada hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, tahun 2022 adalah tahun iman yang berbuah. Haleluya. Tolong keluarkan slide-nya, puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita ingin selalu berbuah di dalam Dia. Karena itulah keinginan Tuhan, keinginan Allah Bapa bagi kita semua supaya semua umatnya orang percaya berbuah di dalam Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, untuk bermanfaat bagi yang lain, untuk pemberitaan kabar baik. Puji Tuhan, saudara. Saya akan bacakan firman Tuhannya dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 dan seterusnya. Begini bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu hendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini lah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara kasih Tuhan, setiap orang yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyerahkan hidupnya, dirinya kepada Tuhan, menjadi milik kepunyaannya, kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagi kita secara pribadi, saudara, maka orang yang beriman itu adalah orang yang harus berbuah di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Berbuah untuk apa? Untuk kemuliaan Bapa, saudara, dan untuk bermanfaat bagi kita sendiri. Dikatakan apapun yang kau minta dalam namaku, kalau kita menjadi ranting yang berbuah, saudara, maka Tuhan akan memberikan kepada kita semua. Yang penting adalah tujuannya adalah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat ayat per ayat dari bagian ini, saudara. Ayat pertama dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus Kristus mengibaratkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Kalau ada pokok anggur yang benar, berarti tidak ada juga pokok anggur yang tidak benar. Amin, saudara. Nah, hari-hari ini kita melihat di Indonesia juga lagi ngetren jualan pokok anggur, saudara ya. Orang mulai menanam anggur dengan berbagai cara, bahkan itu lagi viral seperti itu, saudara. Nah, anggur yang nyaman, anggur yang enak itu sedap dinikmati, saudara. Tetapi kalau ada anggur yang sudah asam, tidak akan dinikmati dengan baik, dengan enak, tidak bisa dinikmati, saudara. Nah, kalau anggur yang baik, pasti orang suka, saudara. Saudara kasih Tuhan, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak terlepas ada kata anggur dalam Alkitab, saudara. Bahkan, ternyata memang bagi orang Israel, saudara, menanam anggur adalah bagian pekerjaan utama mereka. Maka mereka terus mengupayakan supaya menghasilkan anggur yang baik. Saudara kasih Tuhan, bahkan anggur itu dijadikan minuman itu menjadi menu utama kadangkala di setiap pesta, seperti itu, saudara. Dan dikatakan, kalau orang kehabisan anggur, dia kan mungkin mendapatkan malu, seperti itu. Saudara ingat cerita tentang Yesus Kristus hadir di sebuah perjamuan, dan mereka kehabisan anggur. Tapi Yesus melakukan mujizat dan air menjadi anggur. Saudara kasih Tuhan. Nah,
Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan bahwa Yesus Kristus mengibaratkan dirinya bahwa dialah pokok anggur yang benar, yang dapat berbuah sesuai dengan kehendak Bapa, kehendak Allah. Saudara, dialah pokok anggur, dia sumber kehidupan. Seperti itu, saudara. Nah, pokok anggur itu ada carang-carangnya, ada ranting-rantingnya. Dari ranting itulah akan berbuah. Seperti itu, saudara. Luar biasa. Dan kemudian dikatakan, di sini juga dikatakan bahwa Allah Bapa adalah sebagai pengusahanya, pemelihara. Dikatakan menjaga, merawat pohon anggur itu dengan baik. Supaya, saudara, anggur itu dapat berbuah baik, seperti itu. Jadi, di sini ada Yesus Kristus sebagai pokok anggur, dan dia Bapa sebagai pengusahanya, pemiliknya, seperti itu, yang merawatnya, yang menginginkan bahwa dari ranting-ranting anggur itu berbuah baik, berbuah dapat dinikmati, berbuah lebat, berbuah banyak. Saudara yang kasih Tuhan, maka siapakah ranting-ranting itu? Dikatakan, ranting-ranting adalah kita semua. Coba kita lihat sebelahnya lagi. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 2. Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus berbicara tentang dua macam dikatakan ranting. Dikatakan ada ranting yang tidak berbuah. Saudara, ranting yang tidak berbuah adalah orang-orang yang tidak memiliki iman, kasih yang langgeng, yang kekal kepada Tuhan. Saudara, ternyata soal buah di sini bukan soal berkat bagi kita yang paling utama, bukan. Tetapi bagaimana kita dengan Tuhan, bagaimana kita dengan Bapa. Adakah kita memiliki percaya yang sungguh, adakah kita memiliki iman yang sungguh, adakah kita memiliki kasih yang sungguh kepada Tuhan. Itu hal yang kekal, yang Tuhan kehendaki. Adakah kita berbuah kasih kepada Tuhan? Itu yang Tuhan inginkan. Adakah kita iman, percaya yang sungguh, yang kuat? Ternyata iman itu adalah ada yang besar, ada yang kecil. Maka Tuhan mengumpamakan ada iman sebesar biji sesawi saja sudah memindahkan gunung. Kalau imannya besar, luar biasa. Beberapa kali Tuhan Yesus berjumpa dengan orang tertentu, dikatakan dalam pelayanannya, Yesus kagum dengan iman mereka. Ada perempuan Fenisia, saudara. Orang-orang yang mungkin tersingkirkan, tetapi Tuhan memujinya bahwa mereka memiliki iman yang sangat besar yang kalau dibandingkan dengan orang Israel pada waktu itu tidak ada apa-apanya. Tapi orang Fenisia waktu itu dikatakan, waktu berjumpa dengan Tuhan dan dia inginkan supaya anaknya sembuhkan, imannya luar biasa sehingga Tuhan kagum, Tuhan heran dan mujizat terjadi. Saudara kasih Tuhan, nah demikian juga kita semua, saudara, iman itu harus semakin bertambah. Sebab itu buah bagi Tuhan, bagi Bapa. Kasih itu harus bertambah kepadanya, karena itulah buah yang Tuhan inginkan dari diri kita untuk Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan, kalau ranting yang tidak memiliki buah yang baik atau tidak berbuah, maka dikatakan dipotongnya, dipisahkan dari hubungan yang penting dengan Kristus. Seseorang tidak berbuah, maka dia akan dipisahkan, diputuskan hubungannya dengan Kristus. Secara penilaian orang yang berbuah, orang percaya yang berbuah, bukan kita yang memberi penilaian, tetapi yang memberi penilaian adalah Bapa sendiri. Amin. Nah, bagian kita sekarang, kalau kita ingin berbuah, kita harus menjadi satu dengan Kristus. Kalau kita percaya dan beriman, kita menjadi satu kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau ranting yang berbuah dikatakan adalah orang-orang yang memiliki hidupnya dalam iman dan kasih kepada Tuhan yang langgeng, yang kekal kepada Kristus. Saudara, orang yang berbuah adalah orang yang memiliki iman, kasih, percaya yang sungguh kepada Kristus. Itu berbicara tentang bukan hal sementara, tetapi hal yang kekal. Saudara yang kasih Tuhan, kita beriman berbuah tidak hanya kepengen supaya doa kita didengar dan jadi sesuatu terjadi. Amin. Kita beriman kepada Tuhan dan berbuah bukan hanya sekedar kita diberkati secara keuangan, materi dan lain sebagainya. Kita berbuah kepada Tuhan bukan hanya sekedar
bahwa saya tetap sehat, tetapi yang paling penting yang bernilai di mata Tuhan, di mata Bapa adalah bagaimana kasih kita bertumbuh dan berbuah lebat. Iman kita kuat di dalam Dia. Kita sungguh-sungguh percaya tidak ada yang nomor satu kecuali hanya Tuhan Yesus dalam hidup saya. Amin. Tidak ada yang saya kasih di muka bumi, hanya Kristus di dalam hidup saya. Itu yang paling utama. Saudara yang kasih Tuhan. Nah, kemudian dikatakan kalau ranting yang berbuah dikatakan ia akan dibersihkan oleh Bapa, dirawat, diberi pupuk, karena ranting itu mengeluarkan buah. Haleluya. Dikatakan Tuhan akan menyingkirkan dalam kehidupan orang itu hal-hal yang bisa membuat orang itu tidak tumbuh, tidak berbuah. Orang itu akan mengalihkan kasih Allah dalam kehidupannya, adalah kasih Kristus dalam kehidupannya, saudara. Berbuah adalah kualitas, tabiat yang paling penting di hadapan Tuhan. Saudara, biarlah hidup kita menjadi sesuatu yang dipandang baik, yang adalah buah bagi Tuhan. Amin. Yang kemudian saya percaya, tadi kita membacanya dikatakan, kalau orang seperti itu, orang-orang yang menempel kepada pokok anggur yang benar, kepada Kristus, dia rela untuk menyerap dan berbuah bagi pokok anggur yang benar itu, maka apa saja yang dimintanya pasti Tuhan dengarkannya. Tujuannya satu hal, yaitu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara diberkati secara sehat, selalu keadaan baik, bukan hanya manfaat buat kita sendiri. Yang paling penting adalah untuk kemuliaan Bapa di surga. Saudara yang kasih Tuhan, orang-orang yang memiliki kerohanian yang dewasa, orang-orang yang dewasa, dia tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi yang utamanya adalah untuk Bapa di surga, untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau orang-orang yang biasa, yang tetap kalau ikut Tuhan, oh saya diberkati, kesaksiannya cuma dia sendiri bahwa saya diberkati, dan lain sebagainya, saya berhasil, anak saya berhasil. Fokusnya hanya itu, tetapi fokus kita sekarang adalah, kalau saya diberkati, kalau saya ada hari ini, kalau saya berbuah lebat, kalau saya menjadi satu dengan Kristus, hidup saya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup saya menjadi saksi bagi Kristus, dimanapun kita berada. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, kemudian di ayat yang ketiga begini, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara yang kasih Tuhan, kita percaya dan kita telah berserah kepada Tuhan, kita siap untuk berbuah. Amin. Kenapa? Karena kita sudah menerima firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kemarin tanggal 1, saudara, dikatakan firman itu lah sumber dalam hidup kita yang membuat kita beriman kepada Tuhan. Iman itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka setiap orang yang memiliki telinga, dia harus dengar firman Tuhan. Terutama kita semua. Saudara, kemudian dikatakan bahwa Tuhan bisa saja orang yang tidak bisa mendengar secara fisik, tetapi dia bisa beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan punya cara untuk masuk dalam diri seseorang. Sekalipun ada kekurangan, Tuhan tidak memandang kekurangan itu sebagai kekurangan, tetapi justru Tuhan mengasihi mereka. Amin. Mengasihi kita semua. Kalau kita masih lengkap dengan ada pendengaran yang lengkap, bisa mendengar dengan baik, saudara, utamakanlah telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Utamakan telinga kita untuk apa? Dengar firman Tuhan, sebab firman Tuhan itulah yang membuat kita beriman. Saudara, nah, oleh karena firman Tuhan yang kita membuat kita beriman, maka kita siap untuk berbuah. Amin. Dikatakan, kita yang percaya dan yang berserah kepada siap untuk berbuah karena ajaran firman Tuhan telah kita terima daripadanya. Puji Tuhan, haleluya. Selain kasih Tuhan, waktu pohon berbuah tandanya bahwa dia hidup. Kalau pohon itu berbuah, pasti dia hidup. Sesungguhnya Yesus adalah kehidupan kita. Amin. Dia kekal. Dia tidak pernah, saudara-saudara, gagal. Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan segala kemuliaan yang ada di muka bumi ini, saudara. Nah, oleh itulah dikatakan orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah menjadi satu dengan pokok anggur yang benar, maka kita akan mengeluarkan buah tanda
ranting itu hidup. Tanda saudara ada kehidupan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, karena itu yang dilihat oleh Tuhan. Hari-hari ini ada banyak tantangan. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita dengar kemarin bahwa kabar baik dengan kabar yang tidak baik itu sudah seimbang. Dan kita lebih banyak mendengar kalau di luar, saudara, ada kabar yang tidak seimbang. Tetapi kita bersyukur kalau kita ada dalam Tuhan. Kita bisa mendengar, membaca kabar yang baik datang dari Tuhan. Amin. Saudara, disitulah kita bisa menikmati kehidupan yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Sebagai ranting yang telah menjadi satu dengan pokok anggur yang benar. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Jadi, adalah orang-orang percaya, orang beriman, harus mengeluarkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Yang pertama adalah buah kasih yang Tuhan lihat kita mengasihi Tuhan. Iman percaya kita. Apa yang Tuhan inginkan itu keluar dari dalam kita. Dan Tuhan menikmatinya. Dan Bapa akan terus membersihkan supaya ranting itu, saudara dan saya, akan berbuah lebat dan nama Tuhan dipermuliakan. Yakobus pasal yang kedua ayat 17 dikatakan begini, saudara-saudara. Demikian juga hanya dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Perbuatan adalah sesuatu yang menghasilkan buah. Yang menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmati. Tangan ini, hati kita, iman kita. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita mulai hari ini, kita mulai berkata, aku percaya Tuhan Yesus, aku beriman dan aku berbuah bagi Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah hari ini seterusnya, kita baca sebelahnya lagi, tahun 2022, tahun iman yang berbuah bagi Tuhan. Mari kita berdiri, puji Tuhan, haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Mari pelayan Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Terima kasih Tuhan. Selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa firman bagi kami semua, biarlah kami tetap menjadi satu dengan pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kami berbuah, maka tangan Allah Bapa memelihara kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Semua kami telah diajar dan didewasakan oleh firman-Mu ya Bapa. Kami akan dalam perjamuan-Mu, kuduskan kami, laikan kami. Turunkan berkat-Mu atas perjamuan ini ya Tuhan. Berkat tubuh-Mu yang dihancurkan atas roti ini, darah-Mu tercurah habis atas anggur ini. Kami makan, kami minum. Firman Tuhan berkata, kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan pakailah hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam
pelayanan ini ya Tuhan, diberkatilah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk saudara, puji Tuhan, haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku, Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah terima dan akur, silakan berdiri. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Terima kasih Tuhan. Selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan akan roti itu, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sedangkan si Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga ia mengambil cawan. Angkat cawan itu saudara. Minggu pertama ini, kita mengangkat cawan ini karena kita akan mengasihi Tuhan. Kita memperingati betapa besar kasih-Nya bagi kita semua, sehingga ia rela mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Di dalam darah-Nya ada kuasa. Kita percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan diberkati berlimpah-limpah, dalam pencobaan berikan kemenangan. Sejenak saudara sebelum minum, saya ingin berdoa kepada Tuhan. Katakan kepadanya, apa yang kau rasakan, apa yang kau butuhkan di tahun 2022 ini. Tuhan dengar, dalam nama-Nya, Tuhan akan memberikan kepadamu sesuai dengan kehendak-Nya. Berdoa juga untuk orang-orang kau kasih dalam kehidupanmu, pasangan hidupmu, orang tuamu, saudara-saudaramu, anak-anakmu semuanya. Mungkin tidak bersamamu hari ini, kau berdoa saja, Tuhan akan berkarya dimanapun mereka berada. Berdoa juga mungkin ada orang tidak suka kepadamu, membencimu. Tuhan berkata, janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, balaskanlah dengan kebaikan, dan mintakanlah berkat untuk mereka, supaya mereka pun diberkati berlimpah-limpah. Dan Tuhan berkata lagi, apabila kita mengasihi, mengampuni, maka Bapa di surga mengampuni kita. Doa orang benar, apabila didoakan dengan sungguh-sungguh percaya, besar kuasanya. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukan kacauan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan syukur kepadanya, sebab Dia baik. Terima kasih Tuhan. Naikkan suaramu dari hatimu yang tulus dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Tak pernah ditinggalkannya kita seorang diri. Dia selalu menyertai, Dia menolong, Dia menopang, Dia menghibur, Dia menguatkan. Dia membuat kita berbuah lebat di dalam Dia. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia selalu menyertaimu. Dia siap untuk menolong engkau. Maka pujilah, sembahlah Dia. Dia yang patut dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, haleluya. Terpuji nama-Mu Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Dan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang sakit katakan, saya sudah sembuh. Saya sehat. Saya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan amin. Silakan saudara puji Tuhan. Haleluya. Saudara, minggu pertama ini kita akan mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Dengan sukacita nanti asal akan datang pada saudara. Puji Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Setelah kita mengangkat tangan kita, saudara, kita yang menyerahkan semuanya bagi Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa buat kasih-Mu. Engkau menyertai kami di tahun 2021 ya Tuhan. Di hari yang kami lewati dan hari ini kami bersyukur kami dapat datang kembali kepadamu
membawa persembahan persepuluhan dalam milik-Mu ya Tuhan, dan terimalah semuanya ini. Firman berkata bagi kami semua, dikala kami melakukan seperti ini, ya Tuhan, maka Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, pintu-pintu surga dibukakan, maka berkata tercurah berlimpah-limpah untuk kami semua hari ini, bahkan sampai seterusnya dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan, amin. Terberkati, haleluya. Shalom. Puji Tuhan ya, pada ibadah pagi hari ini kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Gemelianto yang telah melayani kami dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah dengan kami, dan kami mohon dengan hormat boleh bangkit berdiri atau melambaikan tangan. Kami mengenal lebih dekat lagi. Oh, puji Tuhan. Berikan kembali bagi Tuhan. Selamat datang dan selamat berada di GBI Cilengsi Mall. Dan apabila dalam tempat ibadah yang tetap, kami undang Bapak Ibu Saudara beribadah bersama kami di tempat ini. Untuk kegiatan sepekan, hari Selasa jam 5 sore, ada ibadah persekutuan wanita Betel Indonesia dengan acara tukar kado dengan senilai 75.000. Dan untuk hari Kamis jam 10.30 pagi ada 2 puasa. Dan untuk hari Minggu, ibadah raya dan sekolah minggu ada 4 kali ibadah. Yang pertama jam 7 pagi, yang kedua jam 9, dan yang ketiga jam 11, dan yang keempat jam 6 sore. Dan untuk hari Minggu jam 11 ada persekutuan GC. Dan untuk persekutuan youth dimulai persekutuannya tanggal 9 Januari 2022. Dan untuk hari Sabtu jam 7 malam ada persekutuan dewasa muda. Untuk pelayanan jemaat, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendapatkan pelayanan seperti pembuatan KKJ, konseling dan lain-lain, dapat menghubungi pekerja setelah selesai ibadah. Penyerahan anak pada minggu pertama dan minggu ketiga. Baptisan air pada minggu ketiga setelah ibadah ketiga. Yang mau dibaptis, bawa pakaian ganti dan mengikuti pengarahan baptisan dengan catatan kedua acara ini tetap mengikuti protokol kesehatan dan arahan petugas gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah membuat KKJ, akte baptisan, dan akte penyerahan anak, dapat mengambil di counter bawah. Kita semua dihimbau yang belum vaksin COVID-19, segeralah divaksin di tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, diingatkan kembali untuk kita semua, kita tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dan jaga kesehatan kita masing-masing. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita persiapkan persembahan kita. Kita berikan dengan penuh sukacita untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan Yesus pokok dan kitalah sarangnya. Haleluya. Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Kembali katakan Yesus pokok, Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berubah. Sampai sama-sama kita berdiri dan nyatakan, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua, Yesus cinta
Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah pagi hari ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, menikmati setiap pujian sembah kami, kiranya setiap pujian sembah kami berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan, yang mengajarkan kami untuk memiliki iman yang selalu berbuah lebat Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kiranya Kau memampukan kami, Roh Kudus-Mu atas kami semuanya Tuhan, dan memberkati kami, menjadikan berkat, menjadikan saluran berkat, dan menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui pelayanan kami, dan di dalam pekerjaan kami juga Kau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pagi hari ini Tuhan, kiranya Kau berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Gamal Elianto Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau berkati hamba-Mu itu Tuhan, Kau berikan kesehatan yang baru, kekuatan yang baru, untuk memimpin umat-Mu, gereja-Mu tempat ini Tuhan, menyiapkan umat-Mu yang layak di hadapan Tuhan Yesus. Kau berkati Ibu Gembala kami, beserta anak, menantu cucunya, keluarga besarnya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, biarlah berkat-Mu selalu melimpah atas keluarga hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, buat seluruh tim pelayanan, dari Wakil Gembala tempat ini Bapak Petrus, bahkan seluruh diaken diakonis Tuhan, pelayanan Tuhan yang melayani pagi hari ini Tuhan, bahkan umat Tuhan yang pagi hari ini juga beribadah, kiranya Kau berkati di dalam pekerjaannya, usahanya, pendidikan anak-anaknya Tuhan, keluarganya Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, buat acara gereja seminggu ke depan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, biar Engkau yang memberkati semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan gereja-Mu tempat ini Tuhan, Kau selalu memberikan yang terbaik, melindungi gereja kami Tuhan, bahkan selalu berkembang setiap hari Tuhan Yesus, membawa berkat bagi sesama kami di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga berdoa buat bangsa negara kami, provinsi, kota, semuanya di dalam tangan kasih-Mu kami serahkan semuanya Tuhan, ada damai sejahtera di bangsa kami dan di kota kami, khususnya kota Cilengsi. Kiranya Kau berkati berlimpah-limpah, ada sukacita penyembahan di dalam kota kami ini Tuhan, sehingga banyak dimenangkan melalui kota-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh pemimpin bangsa kami, dari yang tertinggi sampai terendah, kiranya Kau berkati semuanya Tuhan, semuanya di dalam kendali Tuhan, bahkan Kau berkati kesehatannya semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, buat persembahan yang telah kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, kiranya menjadi berkat, menjadi menyenangkan hati Tuhan Yesus, dan berkenan di hati Tuhan Yesus, bahkan Kau berkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita, Engkau mengembalikan berlipat kali ganda Tuhan Yesus. Bahkan sebentar lagi kami berpisah dengan yang lain Tuhan, kiranya Kau sertai dalam perjalanan pulang menuju tempat kami masing-masing dengan selamat. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami siapkan hati kami untuk terima berkat-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kekasih Tuhan Allah tangan-Mu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah berlimpah-limpah atasmu oleh kasih-Nya, kemurahan-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan, kepenuhan Roh Kudus atas kita semua hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali, bahwa kita masuk dalam kerajaan kekal sampai selama-lamanya. Kita percaya, kita katakan amin. Tuhan berkati, tetap jaga kesehatan, keluar pakai masker, sering cuci tangan dan jaga jarak. Tuhan berkati, haleluya.